wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun sebelum kita mulai aktivitas, harus kita dahului dulu dengan doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Nak Edi pimpin doanya. Doa selesai. Siswa sekalian yang saya banggakan, seperti biasa, sebelum kita membahas materi lebih jauh, silakan untuk presensi kehadiran melalui Google Classroom. Siapa? Ya, oke. Untuk tujuan dari kegiatan belajar kita hari ini, sehubungan dengan materi siswa sekalian, adalah seperti yang tercantum di slide. Coba diperhatikan, di tujuan pembelajaran itu ada 6 tujuan, kemudian di samping kirinya itu atau kanannya di siswa sekalian itu adalah kompetensi dasarnya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh atau lebih dalam untuk membahas materi pada kesempatan hari ini, kita harus merefleksi dulu materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Biasanya itu kalau sudah lama dilupakan, maunya yang baru terus. Jangan dipahami seperti itu ya anak-anak sekalian. Ya Pak. Ya karena yang lama itu justru akan menjadi penyempurna untuk yang baru. Masih ingat siswa sekalian tentang materi apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Masih Pak? Ya silakan. Naji, materi apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya? Ya betul, macam-macam kekuasaan pemerintahan negara. Siap untuk kita belajar materi baru hari ini anak-anak? Siap, ya harus semangat ya. Biasanya untuk memotivasi semangat itu kita harus katakan satu kata, semangat. Semangat. Oke. Nah, siswa sekalian, sehubungan dengan pembahasan materi pada kesempatan hari ini, coba diamati gambar yang ada di slide. Siapa di antara siswa kalian yang tahu tentang apa gambar di slide ini? Oh silakan, Nadesi. Ya, betul. Kita beri aplaus untuk Nadesi. Ya, ini adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya, sudah nampak jelas di situ presiden, wakil presiden beserta para menterinya mengadakan rapat untuk membahas kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan, khususnya kepada rakyat Indonesia. Next. Nah, jadi sasarannya hari ini siswa sekalian adalah kita akan mempelajari kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai bagian
dari kekuasaan eksekutif. Nah, sudah bisa dilihat di slide PowerPoint yang ditampilkan di situ anak-anak sekalian, bahwa kewenangan presiden itu diantaranya memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kemudian yang kedua, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Itu adalah beberapa kewenangan presiden sebagai kepala negara dari kewenangan-kewenangan yang lainnya. Kemudian kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, siswa sekalian, itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, untuk penjelasan lebih rinci tentang ini, siswa-siswa sekalian, seperti yang telah saya share melalui Google Classroom, kemudian bisa juga kalian nambah referensinya lebih luas tentang itu, ada di linknya yang telah saya bagikan di grup. Ya, ada juga buku ajar yang telah siswa sekalian unggah sebelumnya. Ya. Masih ada yang belum memiliki materi untuk kewenangan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, siswa sekalian? Oh, siapa? Oh, Nandi, kenapa tidak memiliki materi itu? Nggak ada paket? Oh, gampang itu. Nanti temui saja saya untuk saya berikan paket baru. Apa sih yang tidak bisa untuk Nandi? Ya. Ya nanti ya saya datang temui saja supaya bisa belajar seperti yang lain. Oke. Selanjutnya siswa sekalian, di samping kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, juga dengan Kementerian Negara. Kementerian Negara perlu dipahami siswa sekalian, itu adalah lembaga yang diangkat oleh presiden, bertugas membantu presiden, bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Jadi mereka ini satu paket sebagai bagian dari kekuasaan legislatif. Anggotanya banyak. Ada yang tahu kementerian apa saja, saudara sekalian? Oh ya, silakan. Nah, Edi, Kementerian Kesehatan, ya, Kementerian Pendidikan. Oke, beri aplaus untuk Edi. Yang lainnya, kalau untuk persoalan masalah kewenangan lembaga-lembaga kementerian ini sudah bukan hal yang baru lagi. Di samping lembaga kementerian negara, siswa sekalian, juga ada lembaga non-kementerian negara. Nah, lembaga non-kementerian negara perlu dipahami, siswa sekalian, sebagai lembaga yang bertugas membantu presiden, bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri negara. Ya. Jadi, nanti muncul pertanyaan, kenapa banyak sekali sudah ada menteri, baru ada lagi lembaga non-kementerian negara. Nah, ingat siswa sekalian, tugas negara sangat kompleks, banyak hal yang diurus, tidak bisa diselesaikan dengan jumlah yang terbatas, maka harus banyak supaya efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, untuk masalah definisi lembaga non-kementerian negara, ada juga bisa menindaklanjuti pembahasannya lebih lanjut melalui file yang telah saya bagikan di Google Classroom-nya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Nah, ini adalah penerapan sila pertama Pancasila. Ya, di slide sudah bisa siswa amati. Apa, Nak Edi? Gambar pertama,
Oh iya, pejabat negara menghadiri hari besar keagamaan. Ya, cocok. Mantap. Ya. Untuk gambar kedua, Nadesi apa itu? Oh iya, betul. Aparat kepolisian dan TNI gelar pasukan pengamanan Hari Raya Keagamaan. Ya, itu adalah penerapan sila pertama Pancasila oleh pejabat negara. Sekalian di penerapan sila kedua Pancasila, ya di situ sudah ada juga slide. Silakan Aji, apa itu? Gambar pertama. Contohnya, oh ya, penyaluran bantuan sembako Pemda Kabupaten Konawe terhadap korban banjir. Ya itu adalah bagian dari penerapan sila kedua. Betul. Beri aplaus untuk Aji. Gambar kedua, silakan. Nandi, apa itu? Peduli kemanusiaan anggota DPR Kabupaten Wakatobi dalam melakukan gelar Nurda Raya. Betul, beri aplaus untuk Nandi. Itulah penerapan sila kedua Pancasila. Selanjutnya di penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, di slide juga sudah sangat jelas ditampilkan, yaitu bisa dilihat di situ kerjasama TNI Polri dalam membersihkan halaman perkantoran. Ya, kemudian di situ ada juga presiden dan wakil presiden serta para menteri memperingati Hari HUT Republik Indonesia sebagai bentuk nasionalisme. Kemudian di penerapan sila keempat Pancasila juga bisa dilihat langsung di slide siswa sekalian. Itu ada rapat kerja presiden bersama menteri. Kemudian ada juga di situ Gubernur Jawa Tengah bersama istri menyalurkan hak pilih pada pemilihan presiden. Selanjutnya sila kelima siswa sekalian. Nah, di sila kelima penerapannya di situ ada yang berhubungan dengan bansos dan ada yang berhubungan dengan BOS. Nah, tahu siswa sekalian apa itu bansos dan apa itu BOS? Ya, kayaknya ini saudara kembar ini, mirip-mirip namanya. Siapa? Oh iya, nah enggak, silakan. Apa itu bansos? Bakti sosial. Wah, masa begitu? Yang lain coba. Nadesi, bantuan sosial. Oh ya, mantap. Beri aplaus untuk Nadesi. Untuk BOS, apa itu? Oh, Nadi silakan. Apa? Bantuan operasional sekolah. Wah, ini betul kali. Jangan-jangan Nadi ini adalah pengelola anggaran BOS di sekolahnya sebagai bendaranya. Ya, kita lanjut lagi, siswa sekalian. Itu tadi adalah penerapan sila-sila Pancasila yang dipraktekkan oleh para penyelenggara negara. Selanjutnya, siswa sekalian, kita masuk pada kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi sebelumnya sudah saya sampaikan melalui Google Classroom-nya, pembagian kelompoknya. Ada 3 kelompok. Nah, di situ masing-masing kelompok akan mendiskusikan kasus atau topik yang berbeda. Ya. Adapun tata caranya juga saya sudah sampaikan melalui Google Classroom, petunjuk-petunjuk kegiatannya. Silakan, dengan batasan waktu saya berikan untuk 20 menit. Karena sebelumnya juga saya sudah share di grup kalian untuk hal-hal yang akan dilakukan pada kegiatan diskusi itu. Bagaimana? Paham dengan apa yang akan dilakukan melalui kegiatan diskusi? Oke, kalau begitu masuk pada kegiatan diskusi. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ada masalah? Aman. Oke, mantap. Kelompok 2, ada masalah? Aman. Oke, mantap. Kelompok 3 ada masalah? Apa? Anggota tidak hadir salah satu. Siapa namanya? Mas Edi. Ada kenapa Mas Edi itu? Waduh, ngawur kayaknya itu. Oke, saya persilakan kepada
masing-masing kelompok mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Woi, mantap. Mantap, mantap. Sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke, mantap. Kelompok lain silakan menyangga. Oh iya, ya, betul, betul. Ya. Tindak lanjut untuk kasusnya. Oh iya, itu nanti silakan ditanggapi. Oh iya, betul. Kasus-kasus seperti itu harus diselesaikan melalui ranah hukum. Ya, betul. Mantap. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas penyampaian presentasi diskusinya. Lanjut kepada kelompok 2. Kelompok 2. Tentang apa kelompok 2? Oh, kelompok 2 tentang ricu rapat dana desa. Oke, silakan presentasikan. Oh, mantap, mantap hasil presentasinya, mantap. Silakan kelompok lain menanggapi. Dari kelompok mana? Bagus, bagus, bagus. Ya, ya. Oke. Mantap. Kelompok 3, silakan. Tentang apa kelompok 3? Oke, ricuhan rapat DPR. Oke, silakan. Iya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Silakan menanggapi. Ada tambahan? Ya, silakan. Apa tambahannya? Oke, mantap, mantap ya. Oke. Ya, sangat luar biasa kegiatan kesempatan hari ini, siswa sekalian. Kita beri aplaus rame-rame untuk aktivitas diskusinya berjalan dengan baik. Selanjutnya, siswa sekalian, di antara siswa sekalian yang bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil kegiatan belajar pada kesempatan hari ini. Nah, Aji, oke, silakan Aji. Ya, betul. Para penyelenggara negara harus memedomani nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan urusan-urusan kenegaraannya. Betul. Ya. Yang lain? Oke, dari kelompok ya, asalnya kan kelompok 2 ya, tapi ini untuk mewakili kita semua. Oke, silakan. Siapa? Silakan, ada sih. Ya. Ya, betul. Harus saling kerjasama. Harus saling kerjasama untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Tidak boleh ego. Oke, ya. Oke, siswa sekalian. Nah, pentingnya penyelenggaraan kehidupan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan oleh pemerintah negara itu sekaligus akan menjadi potret bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita yang selalu mengawasi kinerja-kinerja pemerintahan. Yang buruknya itu tidak perlu ikuti. Oke. Nah, tugas-tugasnya minggu lalu bagaimana? Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ada lagi tugas. Nah, tugasnya ringan, tidak banyak. Tinggal milih-milih saja itu, pilihan ganda itu. Oh ya, oke. Apa? Masukan? Diperpanjang durasi waktunya untuk kegiatan diskusi? Oke, nanti kita menyesuaikan. Ya, itu sudah ditentukan oleh sekolah, baru kita harus efisiensi saja untuk kegiatan itu. Oke. Siswa sekalian, kegiatan belajar kita hari ini sungguh luar biasa. Telah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semuanya ikut berpartisipasi. Kita pertahankan dan tingkatkan lagi. Terus semangat untuk belajar. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.